Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, pernahkah kalian mendengar kisah inspiratif seorang petinju legendaris yang menggunakan ajaran Islam untuk memperjuangkan hak kulit hitam? Ya, dia adalah Muhammad Ali. Kisah petinju legendaris Muhammad Ali menggunakan ajaran Islam untuk memperjuangkan hak kulit hitam. Almarhum Muhammad Ali punya segudang kisah semasa hidupnya. Ia selalu dikenang sebagai petinju muslim paling sukses. Nama seorang Muhammad Ali sangat melegenda di dunia kelas berat. Meski ia sudah meninggal dunia pada 3 Juni tahun 2016, namanya selalu dikenang sebagai salah seorang fighter terbaik. Pria yang wafat di usia 74 tahun itu merupakan seorang mu'alaf. Muhammad Ali memutuskan mengucapkan kalimat syahadat saat namanya sedang naik daun. Sejak memeluk Islam, dia menjadi ikon bagi Muslim Amerika. Mengutip dari NDTV, Belinda, istrinya, mengungkapkan alasan utama Muhammad Ali menjadi seorang mu'alaf. Pria dengan julukan The People's Champ itu memeluk Islam usai bertengkar bersama Belinda. Saat itu, kata Belinda, Muhammad Ali berada di luar kendali. Belinda kemudian menginstruksikan Ali untuk duduk dan menulis sebuah esai. Dia memintanya untuk menulis tentang mengapa dia menjadi seorang muslim. Ali lalu mengambil selembar kertas kosong dan pulpen biru dan mulai menulis. Belinda yang sekarang memakai nama Khalilah Camacho Ali telah menyerahkan esai Muhammad Ali itu ke Museum Nasional Sejarah dan Budaya Afrika Amerika 25 Oktober tahun 2017. Dalam esainya itu, Muhammad Ali menulis tentang masa remajanya di Louisville saat dia dikenal sebagai Cassius Clay Jr. Suatu ketika, Ali melihat seorang pria mengenakan jas mohair hitam menjual koran terbitan Nation of Islam saat ia berjalan-jalan mencari gadis-gadis cantik. Sebelumnya, Ali pernah mendengar tentang organisasi Islam Amerika itu dan pemimpinnya, Elijah Muhammad. Namun dia tidak pernah berpikir serius untuk bergabung dengan kelompok tersebut yang menggunakan beberapa ajaran Islam untuk memperjuangkan hak kulit hitam dan perbaikan diri. Ali mengambil koran dan tertarik dengan sebuah kartun. Kartun itu menunjukkan seorang pemilik budak kulit putih memukul budak kulit hitamnya dan meminta orang tersebut berdoa kepada Yesus. Ali pun menyadari gambar itu memiliki makna yang salah. Muhammad Ali menjadi mu'alaf bukan secara spiritual, melainkan pragmatisme. Kartun yang dilihatnya itu membuat dia tak mau memakai nama Cassius Clay. Pada tahun 1964, ketika dia memenangkan kejuaraan kelas berat, usai menumbangkan Sonny Liston, Muhammad Ali mengumumkan secara terbuka dan membuat pernyataan independen. Saya percaya kepada Allah, dan dengan damai, katanya, saya bukan lagi orang Kristen. Saya tahu kemana saya pergi, dan saya tahu yang sebenarnya. Saya tidak harus menjadi apa yang Anda inginkan. Saya bebas menjadi apa yang saya inginkan. Ali mengungkapkan, kepindahannya ke agama Islam adalah hal yang wajar dan selaras dengan fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia. Ia meyakini bahwa Islam membawa kebahagiaan untuk semua orang. Menurutnya, Islam tidak membeda-bedakan warna kulit, etnis, dan ras. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama di sisi Tuhan mereka adalah yang paling bertakwa. Keyakinannya terhadap Islam makin bertambah manakala Ali membaca terjemahan Al-Quran. Aku bertambah yakin bahwa Islam adalah agama yang hak, yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali. Bernama asli Cassius Marcellus Clay Jr. Ali yang lahir pada 17 Januari tahun 1942. Tumbuh dan besar di Louisville, Kentucky, di Amerika Selatan. Sang ayah, Cassius Marcellus Clay Senior adalah seorang pelukis papan reklame. Sementara ibunya, Odessa Grady Clay, menjadi pekerja rumah tangga. Dia juga memiliki seorang adik laki-laki, Rudolph Valentino Clay, yang kemudian berganti nama menjadi Rahman Ali. Muhammad Ali mengenal tinju
Saat masih berusia 12 tahun, dia diperkenalkan dan dilatih tinju oleh seorang petugas polisi, Joe Martin. Ali menjalani pertarungan amatir pertamanya pada tahun 1954, di mana dia meraih kemenangan perdananya dengan penjurian. Karier bertinju dan gelar juara dunia. Karir bertinjunya berjalan mulus. Pada 1959, dia menjuarai turnamen sarung tinju emas nasional dan juara nasional Uni Atletik Amatir juga di kelas yang sama. Dilanjutkan medali emas dalam Olimpiade di Roma pada ke-1960. Setelahnya, Ali memutuskan meninggalkan dunia amatir untuk menjadi seorang petinju profesional. Ali membuktikan kualitasnya dengan memenangkan 19 pertandingan profesional pertamanya. 15 diantaranya menang KO. Muhammad Ali meraih gelar juara dunia pertamanya pada 25 Februari tahun 1964. Ali yang saat itu masih bernama Cassius Clay keluar sebagai pemenang atas juara kelas berat Sonny Liston. Dia menang setelah pertandingan berjalan 6 ronde dan Liston tak mampu melanjutkan pertarungan ronde ke-7. Ali semakin membuktikan kepantasan gelar juara yang diperolehnya setelah kembali memenangi pertandingan. Ulangan melawan Liston pada 25 Mei 1965. Di pertemuan kedua tersebut, Ali menang pada ronde pertama. Setelahnya, dia berhasil mempertahankan gelar juara dunianya sebanyak 8 kali. Namun, saat datang perintah wajib militer untuk bergabung dalam Perang Vietnam pada 28 April tahun 1967, beralasan peperangan tersebut bertentangan dengan keyakinannya, Ali menolak untuk bergabung. Dampaknya, Ali ditahan dan Komisi Atletik Negara Bagian New York langsung menangguhkan izin bertinjunya dan sabuk gelar juaranya dicabut. Ali dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda $10.000 Amerika Serikat. Namun dia tidak ditahan setelah mengajukan banding. Saat itu, banyak pihak yang menganggap Ali telah lari dari tanggung jawab dan popularitasnya pun menurun. Dia juga mendapat larangan bertanding. Selama tidak bertanding, Ali banyak menjadi pembicara dalam forum yang menentang peperangan. Seiring waktu, pandangan publik terhadap perang pun berubah dan dukungan kepada Ali kembali. Pada 1970, Mahkamah Agung New York mengembalikan izin bertinjunya dan tahun berikutnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusannya kepada Ali. Tak lama setelah mendapatkan kembali izin bertandingnya, Ali meraih kemenangan di pertandingan pertama setelah larangan selama 43 bulan. Sang fighter mengalahkan Jerry Quarry pada 26 Oktober tahun 1970. Di ronde ketiga, Ali kembali berkesempatan meraih sabut gelar juara saat berhadapan dengan Joe Frazier pada 8 Maret tahun 1971. Namun, dalam pertandingan yang dijuluki pertarungan abad ini tersebut, Ali menelan kekalahan angka. Pada tahun 1974, Ali berkesempatan meraih kembali gelar juaranya, berhadapan dengan George Foreman, bertarung dengan status tak diunggulkan. Dia berhasil meraih kemenangan KO pada ronde ke-8. Ini menjadi kali kedua Ali meraih sabuk juara dunia kelas berat, yang sempat dicabut 7 tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada Februari tahun 1978, Ali kehilangan sabuk juaranya setelah dikalahkan Leon Spinks, setelah kalah angka dalam pertandingan 15 ronde. 7 bulan berselang, membalas kekalahan, sekaligus merebut gelar juaranya untuk kali ketiga. Ali menjadi petinju pertama yang memenangkan sabuk gelar juara dunia kelas berat sebanyak 3 kali. Pada tahun 1979, Ali mengumumkan pensiunnya. Namun, pada kenyataan, ia sempat kembali naik ring setahun kemudian. Hanya saja, Ali gagal meraih kembali kesuksesannya dan kalah dalam 2 pertarungan yang dihadapinya. Sadar diri, sudah tak kuat lagi jadi petarung. Ali memutuskan benar-benar gantung sarung bertinju di usia 39 tahun pada 1981. Ali membukukan rekor bertanding 56 kemenangan dengan 37 menang KO dan 5 kali kalah. Parkinson dan akhir kehidupan pada tahun 1984. Ali didiagnosa menderita gejala Parkinson
yang diduga terkait dengan trauma pada kepala yang dialaminya selama bertinju. Penyakit satu ini perlahan, namun membuat fungsi motorik sang juara menurun. Meski sudah tak lagi bertinju, Ali masih menjadi pusat perhatian dunia melalui berbagai kegiatan kemanusiaan yang dilakukannya, termasuk saat menjadi negosiator dalam pembebasan sandera Amerika oleh Irak. Pada ke-1990, Ali tercatat menikah sebanyak 4 kali dan dikaruniai 7 anak perempuan dan 2 laki-laki. Pernikahan keempatnya dengan menikahi Yolanda pada 1986. Ali meninggal dunia di usia 74 tahun pada 3 Juni tahun 2016. Upacara pemakamannya digelar dengan prosesi menempuh jarak 32 km, melintasi kota kelahirannya, Louisville. Hingga saat ini nama Muhammad Ali akan selalu dikenang sebagai legenda. Ia petinju muslim terhebat sepanjang sejarah. Muhammad Ali telah meninggalkan kita pada 2016, tapi warisannya sebagai petinju muslim terhebat sepanjang masa akan selalu dikenang. Kisahnya mengajarkan kita tentang keteguhan prinsip, semangat juang, dan kemanusiaan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, follow cerita Baby G, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.